Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, bahwa di pertemuan yang lalu kita sampai pada membicarakan tentang bagaimana kondisi kaum muslimin, ya, seperti apa kondisi sosial dan politiknya, ya, kemudian bagaimana kondisi orang-orang Barat, ya, Eropa Barat, baik Eropa Barat dan Eropa Timur. Nah, ini kita akan melanjutkan, ya, cerita yang kemarin sudah kita paparkan. Oke, saya bisa share ya, Mas. Oke. Oke, perang salib ya. Ini kita nanti akan membicarakan sampai kepada berdirinya kerajaan Kristen ya di tanah ya Kharaj kaum muslimin, yaitu di Al-Quds. Nah, sebelum kita bicara tentang lebih jauh tentang perang salib ini, ya, ada memang beberapa kalau di dalam bacaan-bacaan kita bahwa memang banyak sekali ya perbedaan tentang perang salib ini. Nah, terutama tentang bagaimana pandangan, ya, pandangan perang salib antara orang-orang Barat, ya, sama orang-orang Muslim. Terutama bagaimana sejarawan-sejarawan di dalam menyikapinya, ya. Ada sebuah buku yang bagus ya, antara perang salib ya, dari pandangan sudut Muslim itu seperti apa, dan banyak perbedaan. Jadi ketika kita memandang perang salib misalnya ya, dari berapa kali sih perang salib itu, ada yang ngomong ada perang salib itu sampai 9, ada yang ngomong perang salib itu sampai 6 saja dan sebagainya. Namun yang paling utama adalah perbedaan dalam memandang sudut pandang, ya, dalam memandang perang salib itu seperti apa sih. Nah, orang-orang Barat ya memandang perang salib ini adalah sebuah peristiwa yang besar, memandang sebuah perang salib ini merupakan suatu hal yang glory ya, yang luar biasa, karena memang dari perang salib itulah kemudian kaum Franco Eropa itu memulai kebangkitan dan persatuannya atas nama diikat oleh kesamaan dari salibnya itu, agamanya itu. Namun di sisi kaum muslimin, ya, sejarawan-sejarawan kaum muslimin, ya, kitab-kitab yang ditulis di abad-abad pertengahan, di tahun-tahun abad 11 atau 12,
itu sebenarnya menganggap nggak ada ya namanya perang salib itu, istilah perang salib itu emang nggak ada. Yang ada itu adalah invasi bangsa Frank ya ke dalam kaum muslimin. Ya, misalnya di dalam ya mungkin baru banyak sekali yang berbicara tentang istilah perang salib ini dari sejarawan-sejarawan di Eropa. Ya, karena kalau kita mengambil sesuatu peristiwa secara mendetail tentang perang salib ya dalam literasi kaum muslimin itu memang nggak ada. Adanya yaitu tadi invasi bangsa-bangsa Frank yang dimana di situ dianggap menjadi peristiwa maksudnya peristiwa biasa. Artinya biasa itu karena batas kekuasaan atau batas garis kekuasaan kaum muslimin, terutama yang di pinggir berhadapan dengan orang-orang Eropa itu ya dinamis. Ada kalanya itu kehilangan, ada kalanya itu bertambah luas dan sebagainya. Ya, sama seperti ketika menganggap perang-perang dengan yang lain. Nah di situ ya yang mungkin perlu kita tegaskan di sini juga, dan sumber-sumber dan sebagainya mungkin banyak sekali ya yang bertebaran di abad-abad itu tentang perang-perang yang terjadi antara kaum Frank ya yang beragama Kristen dengan kaum muslimin. Oke, terakhir kemarin kita sampai kepada peristiwa pembunuhan oleh assassin ya, yang kemudian itu menjadi salah satu penyebab kemunduran, yaitu dinasti yang paling kuat pada waktu itu yaitu Turki Seljuk atau the Great Seljuk. Nah mungkin nanti akan kita secara timeline ya yang secara panjangnya mungkin nanti kita sorot ya, yaitu perang salib 1 ya. Kalau kita ngomong perang salib 1 ya perang salib 1 ini di mana kaum muslimin kalah. Nanti sampai kepada misalnya kalau kita bicara ya sampai perang salib 3 itu berarti di masa Salahuddin Al-Ayyubi, di mana kaum muslimin berhasil merebut kembali Al-Quds, dan ini berjalan sekitar hampir 200 tahun. Nah, kemarin kita sampai kepada tahun 1092 yaitu ketika wazir ya Perdana Menteri Seljuk Agung pada waktu itu Nizamul Mulk ya, yang memang bisa dikatakan bahwa Nizamul Mulk ini adalah seorang arsiteknya Kesultanan Seljuk pada waktu itu ya. Kecerdasan beliau, kesolehan beliau ya sangat mumpuni sehingga membuat Seljuk itu ketika jaya-jayanya ya ada membangun peradaban pendidikannya dan sebagainya yang terkenal sampai sekarang. Misalnya Madrasah Nizamiyah itu adalah hasil tangan dingin dari Nizamul Mulk ini ya. Beliau ini Nizamul Mulk ini adalah kalau dibilang sahabatan dengan Imam Al-Ghazali ya. Nizamul Mulk ini seorang yang banyak sekali di masa itu majelis-majelisnya didatangi oleh kaum muslimin juga karena seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi juga. Nah, Wazir Nizamul Mulk inilah yang kemudian menjadi korban pertama dari yang namanya assassin yang kemarin. Ya, seorang gerakan Syiah ya yang kemudian membunuh elit-elit ya musuhnya. Ketika Nizamul Mulk meninggal 35 hari kemudian, sultan yang sangat kuat ya dan menjadi simbol dari pembebasan Islam di masa kejayaan Kesultanan Seljuk yaitu Malik Syah itu ikut meninggal ya. 35 hari kemudian Malik Syah ya putranya Alp Arslan ini meninggal, dan beberapa minggu kemudian disusul oleh Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah ya,
juga meninggal di tahun yang di masa yang sama, beda hari doang seperti itu. Padahal tiga tokoh ini adalah tokoh yang merupakan tokoh penting pada waktu itu, ya, yang membuat kaum muslimin itu setidaknya membuat kuat seperti itu. Nah, nanti ketika kondisi kaum muslimin, ya, pasca meninggalnya Nizamul Muluk dan Malik Syah ini menjadi berpecah belah. Nah, ini menjadi angin segar, ya, Bizantium, ya, orang-orang kafir, nah, orang-orang salib kemudian ingin menginvasi kaum muslimin. Nanti 97 tentara salib menguasai Edessa, kemudian 1098 Antioch jatuh, kemudian 99 menguasai Al-Quds, ya. Nanti 1111 Imam Ghazali wafat, ya. Nuruddin Zangki lahir, ya, menjadi sultan di Suriah, kemudian perang salib 2 dan sampai kepada nanti perang Hattin dan kaum muslimin merebut kembali Al-Quds. Oke, di next. Oke, nah, saya kembali ke materi tadi, ya, bahwa salah satu sebab, ya, keberanian kaum Nasrani bangkit kemudian menyerang kaum muslimin itu adalah kemunduran Kesultanan Seljuk, ya. Ketika Nizamul Muluk, ya, cerita tadi meninggal, Malik Syah ini meninggal, ya, itu anak-anaknya, ya, ada anak-anaknya itu ada Barkiaruk, ada Ahmad Sanjar, ada Mahmud bin Malik Syah, kemudian ada Muhammad Tapar, ya, ini yang laki-laki, anaknya Malik Syah ini. Ada yang perempuan, nanti Malik Hatun dan sebagainya. Nah, keempat anaknya Malik Syah ini ketika, ya, Malik Syah meninggal, ini saling mengklaim, ya, sebagai, ya, sultan di Baghdad. Yang kita tahu bahwa masa Malik Syah itu adalah kekhalifahan atau kesultanan kekhalifahan di Baghdad, ya, Abbasiyah di Baghdad itu memang yang menjadi kekuatannya itu, ya, Seljuk, ya, kekuatannya militer, ya, dan pemerintahannya itu dijalankan oleh Turki Seljuk ini. Khalifah pada saat itu kita tahu sendiri bahwa khalifah pada saat itu adalah simbol, ya, artinya roda pemerintahan itu yang menjalankan itu adalah Kesultanan Seljuk ini. Nah, ya, ketika Barkiaruk, ya, Ibnu Malik Syah ini mengklaim, ya, di Baghdad. Nah, karena mengerti bahwa Barkiaruk ini tidak begitu mungkin kemampuannya itu tidak bisa dibandingkan bapaknya, membuat Tutus, ya. Tutus ini adalah paman, ya, atau saudaranya Malik Syah. Jadi anaknya Alp Arslan itu banyak, ya. Ketika Alp Arslan meninggal, kemudian salah satunya Malik Syah itu menjadi penggantinya, kemudian anak-anaknya yang lain itu menjadi wali-wali di gubernur-gubernur di daerah-daerah, ada yang di Mosul, ya, kemudian di Suriah, Damaskus, Aleppo dan lain sebagainya. Nah, Tutus Ibnu Arslan ini adalah penguasa Damaskus pada waktu itu, ya. Kemudian antara Tutus, ya, saudaranya Malik Syah dengan anak-anaknya Malik Syah ini saling berebut kekuasaan, ya, saling eker-ekeran, ya, saling kalau kita sebut disinilah masa-masa kesedihan pada waktu itu, yaitu di mana kekuasaan itu membutakan kaum muslimin, terutama penguasa-penguasanya, sehingga antar saudara sendiri itu juga saling menyerang, ya. Tutus menyerang Aleppo, kemudian membunuh Aksungkur pada waktu itu, ya, menantang Barkiaruk, ya.
akan tapi nanti Tutus ini pamannya sendiri ya dibunuh oleh tentaranya Barkiaruk ya pada pertempuran di bulan Februari tahun 1095. Nah, kemudian tinggal deh ya Barkiaruk Ibnu Malik Syah ya berebut ya bersaing dengan saudara laki-lakinya ya untuk kepemimpinan Saljuk di Baghdad ya. Namun ketika pamannya tadi ya Tutus ini dibunuh oleh Barkiaruk, dia mempunyai anak ya Tutus ini yang namanya Ridwan ya. Kemudian dia mengambil alih kekuasaan di Aleppo ya. Nah, kalau di Syam atau di Suriah itu kota-kota besarnya yang sangat berpengaruh itu ya yaitu Aleppo ya, kemudian Damaskus. Ini merupakan buffer atau kota-kota penyangga utama di Syam ya. Nah, Ridwan ini yang kurang cakap di dalam kepemimpinan, nafsu berkuasanya tinggi, ini membunuh saudara-saudaranya dengan harapan memiliki kekuasaan tunggal nanti di Suriah ya. Tapi saudaranya ya yang namanya Dukak ya ini bisa berhasil melarikan diri dari Aleppo, kemudian bergabung dengan saudara-saudaranya di Damaskus ya, kemudian jadi penguasa di Damaskus. Nah ini ya. Nah, jadi keluarga Seljuk itu ya kalau kita urutkan mungkin ya family tree-nya itu yang nantinya itulah kemudian dari Seljuk bin Dukak ini macam-macam ya. Jadi ada nantinya itu ada Seljuk Persia, ada Seljuk Romawi ya, ada Seljuk Kirman ya. Itu dari family tree yang sama yaitu Seljuk bin Dukak. Nah, salah satunya itu adalah nantinya itu ada yang namanya Seljuk Rum ya. Kenapa dinamakan Seljuk Rum? Itu adalah karena Bani Seljuk yang menguasai bekas-bekas atau yang mengambil alih kekuasaan wilayah-wilayah dari Rum atau Bizantium ya. Yang nanti pusatnya pemerintahan Seljuk Rum ini ada di Iznik atau Nikea. Nah, ya, jadi ada ya, penguasa Seljuk Rum ini adalah Kilik Arslan yang ketika di masanya Malik Syah dia ini di penjara ya. Begitu Malik Syah meninggal, kemudian Kilik Arslan dibebaskan, kemudian menggantikan kekuasaannya bapaknya pada waktu itu ya Sulaiman bin Kultumis di Seljuk Rum. Nah, itulah keadaannya kaum muslimin pada saat itu, saling berpecah belah ya, saling berebut kekuasaan ya, kemudian yang membuat daerah-daerah lain melihat di titik pusat kekhilafahan Abbasiyah ini penuh dengan perebutan kekuasaan ya, ini juga terdengar jelas waktu itu ya, pasti punya spionase orang-orang barat. Ini yang membuat kemudian Kaisar Bizantium dan di Konstantinopel yaitu Alexios itu tergerak. Artinya wah, ini sebuah kesempatan ya. Kapan lagi ada kesempatan ini untuk menguasai kaum muslimin ketika dia berpecah belah. Nah, ini gambaran dari family tree-nya Alp Arslan ya, yang di atasnya nanti ada Arslan. Ini adalah dia mendapat kekuasaan Seljuk ini dari pamannya yaitu Tughril Bek ya. Tughril Bek itu awal kejayaan Seljuk ya, yang kemudian mengalahkan dinasti Buwaih ya dalam cengkraman di Baghdad ya. Tughril Bek tidak mempunyai laki-laki, kemudian jatuh kepada ponakannya yaitu Arslan. Nah, dari Arslan lah kemudian muncul generasi-generasi di Seljuk. Nah, kira-kira seperti ini ya, keadaan kaum muslimin petanya ya
yang kemudian ini kekuasaan Sultanate Rum ini di sini ya sangat dekat sekali dengan ya memang perbatasan ya dengan Bizantium. Wilayah-wilayahnya yang direbut dari Bizantium ini ya misalnya Nikea, Smyrna dan sebagainya ini adalah masuk ke Kesultanan Rum. Yang paling penting yang kemarin saya ceritakan itu adalah kota pertempuran Malazgirt ya tahun 1071 ya, di mana Alp Arslan ya itu bersama saudaranya Sulaiman yang nantinya itu mendirikan Sultan Rum ini menghabisi ya Bizantium sampai berhasil menangkap Kaisar Romanus ya kayak gitu. Kemudian ada kekuasaan kaum muslimin di sini di Mesir itu Fatimiyah ya sampai ke Antioch di sini. Kemudian Alamut ya yang di ujung sana di Persia ya. Alamut ini adalah markasnya sekte asasin ya. Baghdad dan sebagainya. Nah ini kondisinya seperti itu, berpecah belah, saling bermusuhan antar saudaranya. Nah inilah yang kemudian membuat Kaisar Bizantium saat itu Alexius atau Komnenos ya membuat sebuah ide ya, yaitu menghubungi Paus Urbanus II untuk menyerukan perang atas nama agama. Nah, yang menarik kemarin sudah saya ceritakan adalah antara Bizantium sama Paus ya, kepausan itu adalah beda agama ya, beda sekte. Kalau di Paus ya Katolik, kalau di Bizantium itu agamanya Ortodok ya. Ini saling mengkafirkan sebenarnya, saling menyesatkan. Namun ini dianggap ya, yang kemarin kesimpulannya bahwa Paus Urbanus II ini mengambil sebuah kesempatan untuk menyatukan kaum Kristen di bawah kepausan ya. Jadi salah satu ininya juga bahwa persaingannya juga dengan raja pada waktu Raja Henry dan sebagainya ya yang saling mengklaim ya lebih berkuasa mana antara paus sama raja. Nah ini momen perang atas nama agama ini dijadikan oleh Paus Urbanus II itu ya untuk naik ya, artinya naik posisi politiknya dari sebuah institusi cuma agama ya kemudian menjadi institusi yang bisa menggerakkan rakyat ya untuk melawan kaum muslimin. Nah, kemudian ya setelah diminta bantuan oleh Kaisar Alexios ini ya, Kaisar Bizantium, saat konsili di Clermont, konsili gereja, dewan gereja itu membawa misi perang salib ini di sana. Ya, Paus Urbanus II ini mengumumkan perang salib di situ. Tepatnya tanggal tahun 1095 di akhir-akhir tahun 1095 November gitu. Jadi dewan gereja besar di Clermont itu mungkin ada pertemuan setiap tahun gitu seperti itu. Paus Urbanus II meluncurkan perang salib yang pertama ya untuk membebaskan kota suci Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Ya, jadi untuk mengarak ya, menguasai salib suci. Mereka menganggap bahwa salib suci yang asli yang di sana. Ini 300 pendeta, keuskupan dan sebagainya itu hadir di sini. Alim ulama, orang-orang Nasrani lah ya, itu menghadiri ini. Nah, ketika Paus Urbanus II ini berpidato, berkhotbah, ya, menantang kaum Kristen untuk bersatu, kemudian memberikan kesetiaannya ya, kepada Yesusnya dia itu, kemudian untuk mengambil alih kota suci dari kaum muslimin, ya, respon dari hadirin memang luar biasa di Clermont ini. Sampai kemudian
riuh ya. Pertemuan di konsili di Clermont Prancis ini riuh ya. Semangat sekali mereka. Ya. Tour de force ya. Mungkin kalau kayak kita mungkin ketika ada yang pidato itu takbir-takbir ya, mungkin bahasa mereka seperti itu ya. Tour de force, kemudian God will, lah sebagainya. Nah, peristiwa pidatonya Paus Urbanus II di Clermont inilah kemudian tentang perang salib, ide perang salib ini dengan cepat menyebar ke Eropa. Ya. Jadi ada seorang dari catatan ya bukunya orang yang notulen ya dari pertemuan ini yaitu Fulter de Cartes itu menulis bahwa orang-orang itu masing-masing ini peserta ini langsung bersemangat langsung mengambil salibnya masing-masing, mengambil pekerjaannya masing-masing, apa yang bisa diperbuat untuk menyadarkan atau membawa kaum Nasrani ini untuk bergabung dalam pasukan salib ini. Ya. Di mereka dengan semangat ini, siapapun yang mendengar campuran bahasa dalam satu pasukan, karena ada orang Perancis, orang Fleming, ya orang Galia, orang Abroges, Lotharingians, Alamani, wah kayak gitu kan ya, Bavarian, ya, bersatu dalam sebuah pasukan besar, yaitu pasukan salib. Bagaimana ini? Wah, semangat mereka, semangat persatuannya luar biasa. Yang kemarin sudah kita bahas bagaimana kondisi sosial ya di masyarakat Eropa Barat. Ya, ini luar biasa. Nah, salah satunya itu adalah ada seorang pengkhotbah ya atau pendeta ya Katolik pada saat itu yang sangat bersemangat dan berusukan ke pedalaman-pedalaman untuk mengabarkan perang salib ini. Ya, namanya itu adalah Peter dari Arles atau Peter de Hermit ya. Seorang Peter si Pertapa, seorang pengkhotbah yang disucikan oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa disucikan? Iya, ya kemana-mana itu dia itu naik keledai gitu ya. Itu rambut keledainya yang jatuh, yang terpotong itu dikoleksi atau disimpan, dikeramatkan oleh mereka. Karena menganggap Peter ini orang suci. Ya. Dari situlah kemudian menyebarkan salah satu magnet ya yang membuat kaum salib ini begitu berbondong-bondong dalam perang salib ini, yaitu penebus dosa. Ya, penebus dosa. Ya, dikeluarkan sebuah dekret ya yang menandai pada waktu itu penggunaan perang oleh kaum muslim ya kaum Kristen. Ya, dan sebenarnya kan di Kristen itu nggak ada konsep perang. Ya, nggak ada yang namanya, kalau kaum muslimin misalnya ada konsep jihad ya dalam menyebarkan Islam, yaitu dengan dakwah dan jihad. Nah, kalau di dalam Kristen itu sebenarnya kan nggak ada konsep itu. Maka diadakanlah pada waktu itu, yaitu bagaimana supaya ada ketika orang mati ya berperang ya dengan atas nama agama itu masuk surga ya, seperti itu. Ada konsep penebus dosa di situ. Dan ini awal-awal yang ide ini ya dekret pada waktu itu. Ya memang dari dulu memang si Kristen itu sangat sekuler, memisahkan antara kekuasaan dengan agamanya ya. Tapi dari situ dari awal itulah kemudian tercetus yang namanya perang suci atau penebus dosa. Karena memang dari awal nggak ada konsep itu dalam Kristen. Nah, Peter Hermit ini berkeliling ya dari satu tempat, satu negara ke negara ini, ke pedalaman-pedalaman ya, dengan naik keledai gitu ya, dengan membawa kemana-mana surat ya, yang dia klaim ini dikirim langsung dari Tuhan ya, yang mendesak partisipasi dalam perang salib ya, untuk menyeru penduduk ya untuk memikul salib suci nantinya di Yerusalem. Nah, ini kemudian popularitas Peter de Hermit ini
ya sangat besar, sangat berpengaruh dengan ini karena belusuannya tadi itu ya. Ya. Ini yang menjadi dia itu berhasil dalam waktu singkat. Peter itu merekrut peserta ya untuk berbondong-bondong ya menjadi pasukan salib. Ya, disinilah kemudian udah kumpul banyak itu kan ya, kemudian tetapi kebanyakan yang terkumpul pada waktu itu adalah rakyat jelata. Rakyat jelata, para petani ya, yang kemudian pada waktu itu banyak gagal panen ya, seperti itu. Mungkin daripada mati di sini, mati di sana lah, seperti itu. Kemudian ada beberapa bangsawan ya, lebih sedikit sekali. Ya. Kemudian gelombang pertama di sinilah yang kemudian berangkat, yang kita disebut ya People Crusade. Kenapa People Crusade? Karena gelombang pertama yang mendatangi atau bergabung dalam pasukan salib ini adalah rakyat-rakyat biasa, ya, bukan belum terkumpul pada waktu itu ya sosok knight ya atau jenderal-jenderal atau militer ya. Jadi kebanyakan gelombang pertama ini adalah dari rakyat-rakyat jelata. Rakyat-rakyat yang mana kaum Frank pada waktu itu dengan kebudayaan barbar ya, kebudayaan rendah ya, itu berkumpul. Nah, dimulai perjalanan ya, udah ngumpul di Perancis ya, kemudian melalui jalan darat ya, masuk Hungaria, masuk Jerman. Awal-awalnya ya, jadi bisa ada yang ngomong ini jutaan orang berjalan ke Konstantinopel. Di setiap negara yang dilewati itu awal-awalnya disambut ya. Namun ketika dia itu menyambut rombongan perang salib, pasukan salib dari rakyat jelata ini menyambut di kotanya, ternyata mereka menjarah ya, membuat kerusuhan di sana ya. Gimana perbekalan dan sebagainya nggak ada mungkin ya. Ya itu merampok di sana sehingga pasukan salib yang pertama ini banyak dimusuhi oleh masyarakat yang menjadi tempat lewat pasukan berjalan ini, diperangi justru. Makanya di tengah perjalanan ini banyak berkurang juga pasukannya ya, karena diperangi. Nah ini penjarahan, bantaian dan sebagainya itu ya, terutama pasukan salib ini juga membunuh Yahudi di Jerman ini. Ini ada sebuah catatan seperti itu. Ya, konflik di Hungaria, di Byzantium. Nah, akhirnya rombongan People Crusade ini sampailah di Konstantinopel. Ya, di awal pertengahan tahun 1096. Ya, Kaisar pada waktu itu, terkumpul itu kan ya, banyak pasukan ini menganggap loh ini rakyat biasa nggak bisa perang ini ya, melihat itu ya, melihat kumpulan orang-orang rakyat jelata yang hanya membuat kerusuhan saja ya. Akhirnya di Konstantinopel juga mereka itu menciptakan masalah juga ya, di ibu kotanya ini Konstantinopel, menjarah, merampok dan sebagainya ya, sehingga kumpulan orang-orang pasukan salib dari rakyat jelata ini diusir juga oleh Kaisar Konstantinopel Alexius pada waktu itu ya. Akhirnya mereka itu diseberangkan melalui Selat Bosporus ya ke seberang wilayah Asia Minor, Asia Kecil ya. Itu kemudian diletakkan, dia itu dikumpulkan di sebuah wilayah Nicopotos ya, ditaruh situ ya supaya nggak bikin susah. Nah kemudian pasukan-pasukan dari rakyat jelata ini
karena masuk ke daerah Seljuk Rum, akhirnya ya oleh Kilik Arslan ya, dihajar habis, ya, dihajar habis. Tidak ada seberapa lama pasukan salib ini sudah dihancurkan oleh Seljuk Rum. Ya, tidak ada banding, bukan sebanding dengan tentara Turki Seljuk ya, karena rakyat biasa yang pada waktu itu ada. Nah, ini kemudian akhirnya pasukan salib yang gelombang pertama ini ada yang ini pergi lah sebagainya, bubar, hancur di situ. Ya, ini yang terjadi di situ. Nah, karena sudah pasukan yang pertama tadi itu tidak ngefek ya, kembali lagi ke Konstantinopel, ada yang kembali lagi ke tadi diusir, belum diusir oleh Kilik Arslan ya, oleh Turki Seljuk Rum. Kemudian akhirnya nyampe ya yang gelombang kedua. Ya, ini kalau yang merah ya, yang merah ini perjalanan pasukan salib militer yang dia itu memang terdidik militer ya, pasukan asli ya, yang merupakan pasukan dari kerajaan-kerajaan Eropa Barat pada waktu itu. Ini yang merah ya, melalui Yunani kemudian menyeberang ke Konstantinopel. Nah, mereka ini tokoh-tokohnya mungkin ya ada Godfrey of Bouillon ya, Baldwin, Bohemond ya, sampai ke Uskup Ademar ya, Delapui ya. Ini tiba di Konstantinopel ya. Tiba di Konstantinopel setelah pasukan tadi diusir oleh Kilik Arslan, ini tiba di Konstantinopel. Bertemu mereka dengan Kaisar Alexius. Ya. Nah, Kaisar Alexius girang ya. Ini namanya ya, ada pasukan real ini, bukan yang seperti kemarin yang cuma pengacau saja. Nah, ketika pasukan ini tiba di sana, ini diminta sumpah mereka ya oleh Kaisar Alexius, itu diminta bersumpah ya, nanti kalau ada wilayah-wilayah di Asia Minor yang jatuh, yang dulu bekas wilayahnya Bizantium ya, dengan adanya perang salib ini jatuh, itu wajib diberikan kepada Bizantium, kepada Alexius ya. Jadi dikasih disumpah seperti itu para pahlawan-pahlawan, para jenderal-jenderalnya perang salib pada waktu itu. Ya, kebanyakan mereka nggak suka, tapi mau gimana? Ya, kenapa kok mereka itu tetap lewat Konstantinopel? Karena yang paling tahu kondisi lapangan ya kaum muslimin itu orang-orang Konstantinopel, Bizantium. Karena yang berhadapan dengan mereka selama ini ya Konstantinopel ini, Bizantium ini. Orang-orang Frank, orang-orang Eropa Barat ini buta ya, wilayah Timur Tengah ini, kaum muslimin ini bagaimana ininya dan sebagainya ya. Karena itu kemudian mereka iyain aja, walaupun nggak suka dengan dia itu disumpah seperti itu. Nah, akhirnya pasukan salib di gelombang kedua yang berisi pasukan beneran militer ini menyeberangi Bosporus, kemudian sampai ke wilayah Seljuk Rum. Nah, Kilik Arslan meremehkan ini ya. Alah, paling sama kayak kemarin ya, pasukan yang nggak ada apa-apanya. Ini ditinggal pergi ya. Ini ya. Saat itu Kilik Arslan itu ada konflik dengan Kesultanan Denizmen. Ya, Kesultanan Denizmen di kaum muslim juga perang dengan situ. Ya, iso-isonean seperti itu kan. Di saat pasukan salib itu masuk ke daerah kaum muslimin, dia itu mengabaikannya itu. Nah, akhirnya ibu kota Kesultanan Seljuk Rum ini jatuh ke tangan kaum salib. Ya, tahu-tahu ya, Nikea dikepung, kemudian berhasil dikuasai. Ini tahun 1097 ya. Kilik Arslan yang sibuk berperang dengan Denizmen
ya yang meremehkan pasukan salib tadi itu sampai terlambat. Ya, bagaimana mungkin ya seorang sultan itu ya meninggalkan ibu kotanya ya karena berperang dengan saudara sama-sama keturunan Seljuk sebenarnya Denizman ini, ibu kotanya ditinggal ya kemudian dikuasai oleh pasukan salib ini ya. Nikea ya Iznik itu dikepung dari semua sisi yang akhirnya berhasil direbut oleh tentara salib. Ini hampir selama 2 minggu ya pengepungan Nikea ini. Nah, akhirnya Nikea ini diambil alih oleh Alexius. Ya karena nanti kan sudah bersumpah ini kalau ada wilayah yang jatuh nanti kasih ke Bizantium. Ya, ya walaupun orang-orang salib, pasukan salib tersebut nggak suka ini gimana ini kita yang kerja ya, tapi wilayahnya dikasih ke Bizantium ya seperti itu. Nah, ini membuat mereka marah ya dengan kaisar ini, ada konflik dengan kaisar ya, tapi mau gimana lagi ya, akhirnya Nikea diberikan kepada kekuasaannya kepada Bizantium, kaisar Alexius. Nah, pasukan salib kemudian terus melanjutkan menuju ke Antakya atau Antioch ya. Nah, disinilah kemudian di tengah-tengah itu ada pertempuran yang besar juga, yaitu di daerah Dorylaeum. Ya, ini dekat Malazgirt itu. Inilah perang, termasuk perang yang menentukan pada waktu itu. Ya, pasukan Kilik ya kemudian bersatu sama Denizman ini melawan tentara salib. Namun apa yang terjadi di pertempuran Dorylaeum ini, kaum muslimin kalah. Ya, sampai kepada Sultan Kilik Arslan itu masuk ke hutan-hutan, ya bergerilya, ya menghindari kota besar, memulai strateginya defensif akhirnya Kilik Arslan, ya. Nah, pasukan salib menguasai kota-kota, ya. Nah, di saat kekalahannya Kilik Arslan ini, Kilik Arslan memberikan informasi bahwa datang pasukan besar, ya tentara-tentara salib menuju ke Al-Quds. Nah, informasi ini diberikan kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin pada waktu itu di Suriah. Ya. Dia telah kalah, tidak ada yang bantu ya karena merasa berbeda ya kan, itu wilayahmu, ini wilayahku. Ya, seperti itu. Ya kita ceritakan bahwa kaum muslimin pada saat itu memang sangat terpecah belah. Nah, akhirnya mereka ya ini perjalanan pasukan salib ya, jadi melewati Kesultanan Rum, kemudian perang di situ ya. Nah, dalam perjalanan ke Antioch ini ada pasukan beberapa kavaleri, pasukan yang memisahkan diri ya. Ini Baldwin ini dan pasukannya itu mencari, wah ini kalau misalnya ya jenderal-jenderal menengah ya, seperti itu. Misalnya saya turut rombongan besar ini dan menguasai daerah-daerah di Syam, terus pasti yang berkuasa nanti mereka, ya. Terus kapan aku menguasai sebuah wilayah secara sendiri, dipimpin sendiri? Nah, ini nyari wilayah yang bisa ditaklukkan, ya. Baldwin, kemudian Tancred, ya memisahkan di rombongan besar, ya. Ketemulah yang namanya di Edessa. Ya, karena pengen pada tahun 1098 Baldwin ya dari pecahan dari rombongan pasukan salib tadi itu masuk ke Edessa ya. Di Edessa ini daerah Armenia. Ya. Jadi kalau sekarang ya mungkin Turkian ya. Itu berhasil dikuasai oleh Baldwin. Edessa inilah yang nantinya menjadi provinsi pertama yang nanti masuk ke dalam ini kan kerajaan Yerusalem, Kingdom, kerajaan Latin Yerusalem. Inilah Edessa ini yang daerah provinsi pertama yang ditaklukkan yang nantinya itu menjadi
bagian dari kerajaan Latin. Nah, ini pasukan salib terus melaju, kemudian sampai ke Antiok pada 1097. Saat itu ya emir atau amir ya keemiran ya Antiok itu dikuasai yang menjadi emir itu adalah Yagisian Antiok. Ya sebenarnya sudah mengantisipasi ya kedatangan kaum perang tentara salib ini karena informasi dari Kilik Arsalan tadi itu dia mengeluarkan orang berani dari benteng ya. Kenapa? Karena memang takut ya, nanti karena sama agamanya, karena di wilayah Antiok dan sebagainya itu kan juga penduduk keemiran kekhilafahan pada waktu itu kan juga banyak sekali yang Nasrani. Nah, Yagisian ini takut kalau misalnya ada konspirasi ini dari dalam, maka dikeluarkan tuh. Ya. Orang-orang Nasrani dikeluarkan untuk tinggal di luar benteng dulu. Nah, ini selama hampir sebulan dikepung Antiok, akhirnya kota Antiok itu jatuh ya ke tangan pasukan salib tahun 1097. Penyebabnya apa? Karena ada pengkhianatan juga pada waktu itu yang namanya Virus ya. Virus ini seorang tentara, seorang perwira menengah yang sebenarnya aslinya Nasrani tapi sudah masuk Islam, jadi mu'alaf sebenarnya ya. Tapi dia mencoba berkomunikasi dengan tentara salib, malah membantu tentara salib membuka pintu benteng dari dalam. Si Virus ini di tengah malam akhirnya masuk pasukan salib, dibuka gerbangnya, udah masuk. Di mana kaum muslimin lain? Ya, ini pada hampir sebulan dikepung. Ada bantuan dari Mosul, sekarang dari Irak, ya, yang namanya oleh Korbuga, ya, Emir Korbuga. Namun telat, ya, pasukan kaum muslimin yang mau membantu, ya, pasukan dari Mosul ini datang nyampe ke Antiok itu sudah dalam keadaan benteng itu dikuasai oleh orang-orang salib. Ya, 1-2 hari dia telat. Ya, sebenarnya mereka itu mengajak Korbuga ini mengajak emir-emir yang lain, Suriah ya, dan lain sebagainya untuk bergabung. Ya, tapi karena ini ya entah itu apa alasannya, kemudian menolak bergabung di dalam pasukan untuk membantu Antiok ini. Nah, akhirnya terus melaju ya pasukan salib ya sampai nanti itu pertemuan dengan orang-orang Fatimiyah. Orang Fatimiyah yang saat itu menguasai ya Antiok ini dikuasai perbatasan ya dengan Fatimiyah. Nah, Fatimiyah ini mengirim negosiatornya itu ke orang-orang perang salib, yang kemudian ya tidak apa-apa lah kamu menguasai itu, tapi jangan sampai, yang penting nggak sampai ke wilayahku. Nah, ini pengkhianatan Fatimiyah pada waktu itu yang ya sebenarnya mereka juga dalam kemunduran juga ya, ya. Namun ya jelas ya Syiah dan mereka di Sunni karena orang-orang Syam pada waktu itu dikuasai oleh Turki Seljuk ini orang Sunni ya, dan mereka berbenturan ya, terus diserahkan pada itu. Nah, ada keinginan Fatimiyah ya, kamu boleh menguasai itu tapi nggak boleh menguasai Yerusalem dan sebagainya itu, karena itu adalah wilayah Fatimiyah ya. Nah, karena ditolak ya, kemudian Fatimiyah ini sebenarnya sudah mengirim pasukan ya untuk menguasai Al-Quds duluan ya.
sebenarnya jadi Fatimiyah itu datang duluan di Al-Quds itu. Ya, namun kemudian ketika tentara salib tiba di Yerusalem, ya, pada tanggal 7 Juni 1099, mereka mengepung, ya, Yerusalem, mengepung Al-Quds, ya, selama sebulan tanpa hasil, terus-terusan, ya, mengepung, melakukan segala macam strategi perang, yang akhirnya mereka sempat putus asa, melakukan pertobatan massal dan sebagainya. Pokoknya ini ya kalau kita ingat bagaimana Al-Fatih menguasai Konstantinopel, ya ini kalau orang-orang salib ketika menguasai Al-Quds itu juga pernah penuh kesusahan juga, ya. Namun akhirnya pada beberapa hari sebelum Ramadan, ya, Al-Quds jatuh ke tangan tentara salib, yang mereka menggunakan tangga berjalan, ya, kemudian berhasil masuk ke benteng Al-Quds, ya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah apa yang saya sebutkan pertama, yaitu the fall of Al-Quds. Bagaimana mereka itu hancur berkeping-keping, dibantai, ya, kaum muslimin itu dibunuh, dimutilasi, ya. Yang dalam catatan sejarah itu ada sekitar 70.000, ya, orang dibantai di situ. Ibnu Athir pernah menggambarkan peristiwa penaklukan dan pembantaian di Yerusalem ini. Orang-orang Frank mengambil alih kota, ya, dari arah utara pada tengah hari Jumat, ya, pada 7 hari yang tersisa dari bulan Sya'ban. Artinya 7 hari lagi itu sudah mau masuk Ramadan, ya. Penduduknya menjadi mangsa pedang pasukan salib. Selama 1 minggu orang-orang Frank ini terus menyembelih kaum muslimin. Bahkan ada yang berkata bahwa genangan darah itu sampai lutut, ya, seperti itu. Maksudnya sampai lutut itu adalah mungkin ketika kita berjalan itu pasti lutut kita tuh menyentuh tubuh, bagian dari tubuh, atau badan-badan tanpa kepala, tanpa tangan, berceceran semua di sana, sehingga ketika kita berjalan saja pasti kena darahnya, seperti itu, ya. Selama hampir sebulan kaum muslimin tidak punya tempat lagi di sana, ya. Masjid bahkan menjadi tempat pembantaian, ya. Setelah Al-Quds dikuasai, kemudian mereka mendirikan, ya, sebuah kerajaan, yaitu Kingdom of Jerusalem, atau dikenal juga dengan kerajaan Latin. Nah, ini wilayahnya, yaitu Kingdom of Jerusalem di tahun 1187. Ini raja pertamanya adalah Godfrey, ya. Kemudian ya, cuma 1 tahun berkuasa di sana, diganti pengganti berikutnya itu Baldwin I. Nanti hampir 100 tahun mereka menguasai kerajaan ini, berdiri tepatnya 87-88 tahun lah di sana, yang nantinya berhasil diusir oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah perang salib yang pertama ini. Saya serahkan lagi kepada host Ustadz Supri, ya. Silakan Ustadz Supri. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, ya, penjelasan yang luar biasa. Nanti kita akan menarik ibroh, ya, di akhir-akhir kita akan menarik ibroh. Nanti akan dengan dialog ini, dengan diskusi atau tanya jawab, nanti mudah-mudahan bisa mengembangkan wawasan kita terkait sejarah, bagaimana perjalanan sejarah atau kondisi umat Islam dari masa ke masa. Nah, terima kasih yang sudah hadir di YouTube ataupun di Zoom. Bagi yang hadir di YouTube, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, ya, ke mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain bisa ikut menyimak di program ngaji subuh ini. Baik, Ustadz, Masya Allah, ya, di abad ke-7 Umar bin Khattab menaklukkan Palestina atau Yerusalem. Kemudian di abad ke-11
justru dikuasai oleh tentara salib ya. Dan tadi disampaikan sebetulnya kalau mungkin diperpanjang mungkin deskripsinya bagaimana di situ ada katakan pembantaian itu mungkin mengerikan gitu. Ustaz ya. Baik ya, tadi ada yang bertanya di ruang YouTube Ustaz, apa yang menyebabkan lemahnya umat Islam pada saat itu Ustaz? Iya. Mungkin itu. Jadi kan kelemahan kaum muslimin pada waktu itu kan sudah di kajian yang lalu ya, kita bahas secara sebab-sebab ya perang kaum muslimin, sebab-sebab orang-orang barat ini berani ya mengirimkan pasukan ke kaum muslimin. Yang pertama karena ya tadi itu ya, lemahnya kaum muslimin disebabkan karena nafsu kekuasaan saling berpecah belah ya. Sebenarnya sama kayak kondisi sekarang ini Mas Supri ya. Kita tahu sekarang Al-Quds itu siapa yang menguasai, namun kaum muslimin saat ini bagaimana? Justru saling berpecah belah. Yang Mesir tetap dengan Mesirnya ya, kemudian orang-orang Turki ya, negara Turkinya dengan negara-negara saling sibuk berperang, malah Arab berperang dengan Yaman ya, kemudian masing-masing ini tidak mempedulikan. Nah, perbedaannya adalah pada waktu itu secara keseluruhan peradaban itu yang lebih tinggi kaum muslimin jauh. Orang-orang barat pada waktu itu peradabannya itu masih peradaban gelap ya. Namun kaum muslimin saat dimana Al-Quds jatuh ya, itu teknologinya, keilmuannya, sainsnya itu menjadi mercusuar ya. Beda kalau sekarang ini kan kaum muslimin sudah peradabannya kalah ya, teknologinya kalah, berpecah belah lagi. Pada saat itu berpecah belah, tapi secara umum peradaban Islam masih berkuasa. Ya. Kekuasaan lah yang mereka itu membuat mereka itu lemah. Ya, antara Suriah dengan Aleppo, Demang Damaskus ya, sendiri-sendiri. Kemudian di Mesir itu ada Fatimiyah, di Afrika Utara ada Aghlabiyah, di Andalusia itu ada nantinya Al-Muluk Al-Tawaif ya, setelah hancur kekhilafahan di sana di Andalusia sendiri. Kemudian nanti itu ada Ghaznaviyah, ada di daerah Samarkand ya, itu punya kekuasaan sendiri-sendiri ya. Mungkin kemarin sudah kita bahas bahwa kondisi kekhilafahan Abbasiyah di abad ini faktanya seperti itu ya. Walaupun kekuasaannya luas, namun antar daerah, antar wilayah itu mempunyai penguasa otonom ya. Khalifah pada saat itu cukup senang ya, artinya cukup senang dengan pengakuan kekuasaan dengan disebut di setiap Jumat di khotbahnya ya. Di setiap khotbah itu khalifah dan sultan masing-masing itu disebut ya, disebut dalam khotbah Jumat, cukup di situ. Namun kekuasaan secara real itu berada di wali-wali atau di sultan-sultan di yang menguasai daerah-daerah. Ada Tulun, ada Hamadiyah, kemudian Seljuk itu juga ada Seljuk Rum, ada Seljuk Persia, ada Seljuk Kirman, ada Seljuk macam-macam. Sebabnya apa ya? Terpecah belah secara politik tadi itu. Gitu, Ustaz. Ya, lagi-lagi masalah yang menjadi masalah itu keterpecah belahan ya Ustaz di ya mau sekarang ataupun dulu. Ya, dulu ataupun sekarang sama saja ya. Yang menjadi lemahnya umat Islam itu adalah keterpecah belahan. Baik Ustaz, kita langsung berlanjut ke pertanyaan. Di YouTube ada yang mirip pertanyaannya ya, mungkin bisa disambungkan. Dari YouTube ada yang bertanya, di saat perang salib, peristiwa ini dari Zawanah
filzatun. Di saat perang salib, peristiwa politik ini apakah berpengaruh besar bagi kekhalifahan? Kemudian kalau di ruang Zoom ada dari Dita Lupita, beliau bertanya, bagaimana sikap Khalifah Abbasiyah dan kaum muslimin pada saat itu? Padahal Palestina itu kan secara nilai historis kan sangat berarti. Walaupun posisinya beliau saat itu hanya simbol, tapi apa tidak bisa menggerakkan secara semangat ya, semangat iman ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Nah, Khalifah saat itu nggak punya pasukan. Jadi ketika pembantaian perang salib di Al-Quds itu, kemudian ada yang berhasil melarikan diri. Ya, namanya Qadhi pada waktu itu, Qadhi di Al-Quds. Itu melarikan diri sampai ke melapor ke Khalifah di Baghdad. Ya, beliau ini sebuah kisah ya, Qadhi Hawari namanya. Ini dengan beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat di Al-Quds, serombongan itu mendatangi ke Khalifahan di Baghdad. Ya, karena ini bulan Ramadan kan ya. Waktu kan ketika Al-Quds jatuh itu di bulan Ramadan, dia puasa. Itu dia berhenti di sebuah masjid ya, di depan masjid, kemudian melakukan seruan syair di depan kaum muslimin di Baghdad pada waktu itu. Wahai kaum muslimin, ya, Anda itu bisa beribadah dengan nyaman di sini. Anda bisa bermanis-manis bertemu dengan Allah dengan khusus ibadah yang khusyuk dan lain sebagainya. Namun apa jadinya jika Anda itu cuma berdiam diri ketika mendengar saudara-saudara Anda di tanah suci dibantai, tidak melakukan apa-apa? Khalifah pada waktu cuma nangis. Ya. Khalifah pada waktu itu cuma nangis. Kaum muslimin yang ada cuma, ya, saya gemes sebenarnya kalau menceritakan episode ini itu sebenarnya ini ya, karena gini, pasukan militer itu yang megang itu Seljuk. Ya. Jadi posisinya itu gini, di saat itu, di masa itu, Khalifah itu sebagai simbol. Setiap ada sultan yang baru, ya nanti yang mengesahkan itu sebenarnya Khalifah. Ya. Misalnya ketika Sultan Malik Syah ya, meninggal, itu gantinya itu anaknya itu Barkiaruk itu sebenarnya yang ketika mau mengesahkan ya, mengangkat atau meresmikan Sultan Barkiaruk ini, kan Al-Muqtadi itu meninggal, nggak jadi kan. Kemudian diganti oleh khalifah lain yang lebih lemah. Ya. Faktanya seperti itu. Ya, khalifah itu cuma simbol pada waktu itu. Yang dimana operasional kemudian tentara dan sebagainya itu dipegang oleh Kesultanan Seljuk. Itu cerita sedihnya di situ. Baik Ustaz, di YouTube ada yang menyampaikan terkait ini ya, kepemilikan tanah Yerusalem ini ya. Tadi ada yang menyampaikan ini yang ada peserta yang menyampaikan ini milik Yahudi sebetulnya itu Yerusalem itu. Sedangkan di di kajian sejarah sebelumnya baik di Sirah Nabawiyah juga karena ini ditaklukkan oleh umat Islam, karena diambil alih oleh umat Islam, ini menjadi milik umat Islam. Ini bagaimana Ustaz mendudukan persoalan ini Ustaz terkait kepemilikan tanah Yerusalem ini? Kalau tanah Yerusalem kan kalau menurut kita hukum fikih di dalam Islam itu kan tanah itu kan ada dua ya. Ada tanah khoroj, ada tanah usr. Ya. Tanah khoroj ini adalah tanah yang ditaklukkan dengan penaklukan, yang diambil dari penaklukan. Nah, Palestina ini ya di masa Umar bin Khattab
itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, diserahkan oleh kaum muslimin, diserahkan oleh patriark pada waktu itu, kemudian menjadi milik kaum muslim dengan penaklukan. Artinya seluruh wilayah Palestina itu setelah era Umar bin Khattab itu menjadi tanah Kharaj. Ya. Tanah Kharaj itu hukumnya seperti apa? Tanah Kharaj itu milik negara. Ya, kepemilikannya itu milik negara. Ya, tapi nanti diberikan izin kepada rakyat, ya, untuk memakainya. Ini yang namanya ada, kalau di dalam Islam itu ada tanah Kharaj dan tanah usr. Ya, bedanya itu kalau tanah Kharaj ini hak pakai, bukan hak milik. Kan kayak gitu, ya. Nah, nantinya akan ditarik dari Kharaj ini. Ya, kalau ada tanah yang subur nanti di berapa persen kan seperti itu kan ya. Kalau yang dipakai pertanian nanti ini detail nanti ya, hukum-hukum Kharaj ini nanti sampai kepada doribah di dalam sistem Kharaj ini. Nah, kepemilikannya milik siapa? Ya milik kekhilafahan. Ya, setelah peristiwa penaklukan Umar bin Khattab, ya Palestina ini tanah Kharaj yang miliknya kaum muslimin, miliknya kekhilafahan. Itu udah jelas. Jadi ketika ada yang ngeklaim milik Yahudi, ya itu sebelum, misalnya kalau kita bicara Yerusalem ini kan panjang banget ya. Pemiliknya itu kan berganti-ganti. Ya, dalam sebuah biografi ini ada biografi Yerusalem, ya. Ini dari awal sebelum Masehi sampai era modern. Itu kan kekuasaannya itu kan pemiliknya under siapa itu kan berganti-ganti ya. Di masa Rasulullah, ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, ke Al-Quds, itu kan pas perang antara Persia dan Romawi. Ya. Saat itu Romawi menyerang Al-Quds, kan wilayahnya milik Persia, ya, ketika masa Rasulullah. Nah, kemudian akhirnya Heraklius itu berhasil menguasai Yerusalem dan melakukan kirab akbar, itu kirab salib gitu kan, kirab salib suci. Itu masa Heraklius, ya. Masa Heraklius, ya, Persia itu Al-Quds atau Palestina itu ya berhasil dikuasai oleh Bizantium. Ya, nanti ketika berganti Khalifah Umar bin Khattab itu dari Bizantium, kepemilikannya itu menjadi kepemilikan kekhilafahan. Itu udah clear sebenarnya, jelas. Gitu, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Hanya saja tadi ada yang mempertanyakan kembali. Tapi kalau misalkan rekan tadi yang bertanya bisa menyimak di sebelum-sebelumnya, sebetulnya sudah terbahas di kajian Sirah Nabawiyah juga bersama Ustaz Lutfi Afandi, sebetulnya sudah tuntas. Oleh karena itu, bagi siapapun yang hadir di ruang YouTube ataupun di Zoom, ya diharapkan stay tune terus gitu ya, karena ini betul-betul nyambung, saling bertalian. Apakah di kajiannya Ustaz Pompi atau di kajiannya Ustaz Lutfi Afandi. Kalau di Ustaz Lutfi Afandi kan lebih kepada Sirah Nabawiyah perjalanannya itu ya, dari masa sebelum lahirnya Rasulullah bahkan diceritakan gitu ya. Terus kemarin sempat dibahas terkait posisi Al-Quds ini juga ya. Nah, di Ustaz Pompi juga sama berseri, oleh karena itu stay tune menyimak ya. Baik, terima kasih Ustaz Pompi. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini WA ting-tang terus. Ada yang bertanya di sini, bagaimana kita menarik ibroh ke depan, katanya Ustadz, dalam rangka mengembalikan kebangkitan Islam kalau kita belajar dari sejarah perang salib ini, Ustadz? Iya, ya ini ibroh dan sebagainya. Kita dua pertemuan ini mengambil ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini kita berbicara keagungan ya, kaum muslimin,
ya, atau nanti bisa disimak di episode pembebasan Islam pada waktu itu dalam era kekhilafahan, Khilafah Rasyidah, eranya Umayyah dan sebagainya. Tapi di episode bencana kaum muslimin ini adalah menjadi hikmah, ya, artinya ketika dalam timeline sejarah kaum muslim yang dilewatinya adalah waktu masa lalu, kaum muslimin itu juga tidak berada di masa-masa ideal juga. Ada di mana di masa kaum muslimin itu di dalam titik-titik terendahnya. Nah, ini yang kemudian kita ambil sebuah hikmah. Kalau kemarin sebelumnya itu edisi pembebasan itu adalah sebuah hikmah, ya, betapa kaum muslimin itu dengan dakwah dan jihad itu bisa menyatukan bumi-bumi di penjuru-penjuru dunia. Tapi ketika kita diamanahi wilayah tersebut, ternyata ada di masa sebuah titik ghorizah, ya, ghorizah kaum manusia ini, walaupun dia itu sudah berislam, ini tetap muncul. Yang derivasinya itu adalah saling pengen berkuasa, menguasai dari satu orang ke orang yang lain. Inilah yang kemudian membuat kaum muslimin itu mengalami kemundurannya, ya, walaupun mundur di dalam hal politik, namun sebenarnya secara keilmuan dan peradaban ini abad ke-11 ini memang lagi di puncak-puncaknya sebenarnya seperti itu. Namun di bidang politik kaum muslimin itu berada di titik yang paling rendah, ya, yaitu titik keterpecah belahan. Nanti ini akan sampai ke abad 15, ya, di mana setelah era kekhilafahan Abbasiyah jilid kedua di Mesir, nanti akan ada kekhilafahan berikutnya yaitu Utsmani, yang nantinya itu lebih kalau kita pandang persatuannya, ya, antara kepemimpinan politiknya itu nanti lebih kuat menggantikan kekhilafahan Abbasiyah yang under kekuasaan nantinya. Nah, apa sih kalau kita tarik kesimpulan, apa sih yang kita bisa tarik pelajaran dari situ? Yang pertama, bagaimana sih menyatukan hati-hati kaum muslimin ini? Menyatukan para penguasa, para pemilik kekuasaan, ya, pemilik, para ahlul kuwah di Mesir, ahlul kuwah di Arab, ahlul kuwah di Indonesia, ahlul kuwah di Brunei, ahlul kuwah di Malaysia, ya, pemilik kekuasaan itu untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kaum muslimin disibukkan dengan kebangsaannya, dengan wilayahnya, itu akan hancur dan di bawah kekuasaan kaum yang lain. Nah, makanya seruan untuk persatuan ini saya kira menjadi sebuah hal yang penting kaum muslimin saat ini. Ya, kita punya sejarah yang agung di masa lalu, yang itu dilewati, ya, karena kebersatuan kaum muslimin itu. Kenapa? Karena ini kita itu ikatan satu akidah, ya, satu agama, ya. Sebenarnya tidak ada lagi faktor yang bisa memisahkan kita kalau kita bicara seperti itu, ya. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya muslim. Tapi di sini kita tidak menjalankan din yang mempersatukan kita itu. Mesir yang saat ini berbatasan dengan Gaza itu sudah mati hatinya, ya, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di Palestina misalnya. Begitu juga kekuasaan yang di Indonesia, orang-orang Arab dan sebagainya itu hanya cuma lip service saja,
ya di mulutnya itu ngomong tentang persaudaraan, ya, namun secara politik, ya, mereka tidak tergerak untuk melakukan persatuan dan membebaskan tanah suci Palestina. Ya, mungkin itu ibroh yang bisa ke depan kita bisa berkaca bahwa Al-Quds jatuh itu penyebabnya karena kita itu terpecah belah, tidak bersatu.